Pemirsa Lampung TV. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah pusat mencarikan solusi atas anjloknya harga karet di Lampung Utara, yang membuat lahan perkebunan seluas 35.000 hektar di kawasan mulai dialihfungsikan, setidaknya 1,5 ribu hektar. Para wakil rakyat menyatakan hal itu dalam bimbingan teknis manajemen pengelolaan perkebunan karet untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang diadakan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian bersama Komisi 4 DPR RI di Aula Hotel Kota Bumi, Rabu, 12 Juni 2024. Alimin Abdullah, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional, PAN, mendesak pemerintah pusat untuk mencarikan solusi soal aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia meminta harga karet dapat stabil dan mendapat perhatian khusus. Mereka menyebut, jangan hanya tanaman kelapa sawit yang mendapatkan program peremajaan atau bantuan 60 juta rupiah per hektare. Pemerintah harus memperhatikan pohon karet, sebab sudah banyak petani beralih fungsi gegara harga pernah anjlok hingga 4.000 sampai 10.000 rupiah per kilo dalam beberapa tahun ini. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Utara M. Reski mengeluhkan nasib para petani karet yang masih menggantungkan hidupnya dari hasil tanaman tersebut. Untuk itu, Pemda berupaya meminta Kementerian Pertanian dapat menstabilkan harga karet. Lampung Utara sendiri dulunya terkenal dengan penghasil karet, kopi, dan lada. Namun karena harganya anjlok, banyak lahan ditebang dan alihfungsikan menjadi lahan singkong dan jagung. Koordinator Kelompok Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Arifin Pengaribu mengatakan mencoba memberikan solusi kepada petani dengan tumpang sari jagung atau tanaman lain di lahan tanaman karet. Upaya itu dilakukan untuk petani karet dapat bertahan di saat harga karet anjlok, sehingga masih mendapatkan hasil panen dari komoditas lain. Ia menyebut, pemerintah belum dapat mengatur harga standar karet di Indonesia, karena masih mengacu dengan nilai dolar dunia. Karet merupakan komoditas ekspor, sehingga harganya sangat dipengaruhi permintaan luar negeri. Dan kalau kita betul negara ini sayang sama pemerintah karet, jangan hanya sawit yang ada dana peremajaan. Kenapa karet sudah itu tidak ada? Berapa lama kita ngekspor? Tidak pernah dikutip untuk meremajakan. Padahal karet ini punya rakyat. Kalau sawit banyak punya perusahaan besar. Kalau harga ini yang disubsidi, saya setuju. Harga ini sebetulnya dihitung cuma 55.000, tapi rakyat nggak hidup dengan 5.000. Negara datang mensubsidi 1.000 setiap beli. Kamu jual berapa? Sekitar 100.000. Itu boleh disumbang. Sekarang negara cuma maunya jadi jabatan aja, dapat dana banyak-banyak habis, uang haji aja nggak jelas kapan dia akan kembalikan, diambil. Ada BRI. Jadi memang kalau saat ini petani kita memang keluhan masalah karet itu memang apa yang disampaikan tadi terkait dengan harga. Tapi seperti yang disampaikan Bapak, kita jangan terpaku pada harga dunia. Ada solusi yang harus kita buat. Artinya jangan kita robah tanaman kita itu jadi beralih fungsi. Nah, kalau bisa kita buat sistem tumpang sarinya. Jadi karet itu kalau harga karet rendah, kita masih ada tumpang sari, kan masih ada hasil dari tumpang sari ini. Karena apa? Begitu nanti suatu saat harga karet melonjak, nah dari mana negara kita mencarinya? Dan juga itu ada juga dalam karet itu, jadi petani kita itu jangan hanya menjual bahan mentah saja, tapi ada sistem hilirisasi. Yang mana pemerintah kan sekarang itu ada yang bahan bakunya dibuat jadi ban, nah itu kan solusi. Pemerintah Pak, Pemerintah. Iya, Nah, jadi pemerintah berupaya membuat itu menjadi ban, tapi sampai saat ini memang belum. Ya udah sekian tahun ini. Nah, belum maksimal. Bahwasanya harapan kita untuk perbaikan Peremajaan. harga sawit. Yang kedua peremajaan. Yang ketiga memang benar apa disampaikan oleh Bapak di Kementerian, Bapak Ibu Insinyur Arifin Pengaribuan Kementerian, bahwasanya kita memang tidak mengharapkan masyarakat itu memotong, menebang pohon karet atau kebun karet dijadi atau dialihfungsikan ke tanaman lain. Karena khususnya Lampung Utara disampaikan tadi bahwa kita ini kabupaten kedua yang andalan kita dulu adalah karet, lada, dan kopi. Oleh sebab itu ini tanaman
semenjak zaman nenek moyang. Jadi harapan kita bahwasanya sampai saat ini juga masih banyak masyarakat kita, warga kita menggantungkan hidupnya dari petani karet. ADI Susanto melaporkan dari Lampung Utara.